Halo semuanya, welcome to my channel. Nah, jadi di video kali ini gue mau share beberapa tips dan juga bisa dibilang sharing ya pengalaman gue dalam interview kerja. Nah, sebelum itu gue mau disclaimer dulu. Yang pertama bahwa gue nggak di endorse dan dipromosikan oleh perusahaan atau instansi manapun untuk bikin video ini. Terus yang kedua, semua tips-tips di sini mungkin kalian ada yang agree, ada yang enggak. Nah, nanti bisa komen kira-kira yang menurut kalian setuju yang mana, yang enggak setuju atau yang enggak setuju yang mana. Nah, nanti kalian bisa juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan ada yang belum dipahami dari penjelasan saya. Oke. Nah, jadi kenapa sih saya mau bikin video ini? Karena saya bikin polling di LinkedIn seperti yang kalian udah tahu. Di situ saya bilang kalau kalian mau tahu tips and trick dari bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, maka kalian akan voting yes. Dan sepertinya hasil votingnya cukup banyak yang ingin saya share bagaimana caranya untuk melewati interview perusahaan sehingga pastinya diterima oleh perusahaan yang kalian mau. Oke, nah langsung aja di sini saya akan jelasin bagaimana cara saya selama 10 tahun bekerja itu bisa melewati interview di beberapa perusahaan yang mungkin kalau kalian lihat di LinkedIn saya tuh perusahaan-perusahaan tersebut mungkin beberapa orang ingin masuk ke situ. Contohnya di Big Four, terus ada multinational company, beberapa startup juga. Nah, saya akan share di sini bagaimana saya bisa untuk melewati tahapan interview tersebut dan menjadi kandidat terpilih dari filteran hasil para HRD dan juga user perusahaan tersebut. Oke. Nah, tips yang pertama adalah kalau kalian ingin interview, pastikan kalian tuh tahu betul perusahaan yang kalian mau apply dan juga job deskripsi dari pekerjaan yang kalian apply itu apa aja. Contohnya begini, misalkan kalian ingin apply di perusahaan F&B atau perusahaan manufacturer. Nah, kalian harus pelajari bukan hanya kulit-kulitnya aja, bukan cuma produk-produknya atau misalkan jualannya apa aja atau misalkan iklannya apa aja, tapi kalian juga tahu bagaimana sejarah perusahaan tersebut, ya kan? Kapan dia dibangun, terus yang paling penting secara keuangan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan atau mendapatkan omset dari bisnis mereka. Dan lebih bagusnya kalian bisa tahu bagaimana mereka tuh mendapatkan profit atau loss dari bisnis mereka tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kalian bisa mengetahui ini, dan kalian jelaskan kepada recruiter ataupun HRD, itu kalian bisa dibilang mendapatkan intention lebih dari mereka, karena menurut saya kalian punya effort untuk mendapatkan informasi yang lebih, bukan cuma kulit-kulitnya aja. Jadi kalian tahu mereka jualan apa, terus ups and downs-nya selama tahun berjalan itu apa. Terus juga kalian bisa tahu secara bisnis tuh mereka challenge-nya di mana sih secara laporan keuangan gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu laporan keuangan gimana, nggak masalah, kalian bisa baca berita atau misalnya baca artikel-artikel di mana yang bisa menjelaskan perusahaan yang kalian mau apply itu pernah ada ups and downs di mana aja, kapan mereka pernah krisis atau kapan mereka punya ada masalah, lalu bagaimana mereka menghadapinya. Itu menjadi salah satu poin research penting kalian sebagai kandidat. Ya, jadi itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, menurut gue kalau kalian mau interview itu, kalian harus menggunakan jawaban-jawaban yang mencolok, dalam arti kata jangan jawaban-jawaban yang konservatif. Contohnya seperti ini, misalkan ada beberapa pertanyaan yang mereka akan tanya bagaimana prestasi kamu di perusahaan sebelumnya. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menggunakan angka atau variabel-variabel yang menunjukkan performance saya menonjol. Contoh, saya berhasil merekonsiliasi 100 bisnis unit dalam waktu kurang dari 7 hari tanpa ada isu. Jadi angka-angka tersebut itu akan menunjukkan bahwa saya punya target dan saya bisa mengachieve target saya tersebut. Dibandingkan saya jawab, saya hanya merekonsiliasi setiap bulan dan saya membantu atasan saya untuk merekonsiliasi laporan keuangan. Nah, itu beda ya sama pertama tadi. Itu kan hanya sekedar bisnis as usual aja. Maksudnya kalian tidak menunjukkan apa sih kayak hal yang mencolok yang kalian lakukan, hal yang mencolok yang kalian achieve dari pekerjaan kalian sebelumnya, ya kan? Atau misalkan kalian apply sebagai sales, kalian harus sebutin angkanya.
dan yang jelas dan detail. Misalkan dari bulan Januari sampai Agustus, selama 6 bulan saya sebagai sales mampu menjadi sales teratas dengan performance sebagai berikut. Jadi 6 bulan pertama saya dapat closing misalnya 1-2 miliar. Itu adalah 1-2 miliar pertama perusahaan sebelum saya masuk. Sesudah saya masuk bisa mendapatkan chips tersebut dan kalian bisa jabarkan apa saja yang kalian lakukan untuk mengachieve itu. Nah, itu akan menjadi poin plus menurut saya dibandingkan cuma jawaban-jawaban yang konservatif. Saya adalah sales produk ABC, terus saya membantu atasan saya, terus saya bekerja sama dengan partnership instansi lain untuk menggolkan sales tersebut. Itu agak abstrak. Jadi kalian pakai angka dan pakai statistik untuk mendukung jawaban dan achievement kalian selama kalian bekerja di perusahaan sebelumnya. Ya. Terus tips yang menurut gua juga penting. Ini tips yang tadi berapa? 1, 2. Tips yang ketiga menurut saya adalah kalian harus mampu untuk bisa dibilang itu confident dengan apa yang akan kalian capai ketika kalian ada di perusahaan tersebut. Jadi tipe-tipe pertanyaannya ini adalah biasanya dia akan tanya apa yang membedakan kamu dengan kandidat yang lain. Terus kenapa kita harus meng-hire kamu, gitu kan pertanyaannya. Nah, kalian harus jawab. Kalian harus menggunakan perbandingan yang benar-benar masuk di akal. Jadi contohnya kalau misalnya kalian ditanya seperti itu, saya biasanya akan menjawab dibandingkan kandidat yang lain, saya akan mengachieve dalam 3 bulan pertama adalah sekian persen. Ini terbukti karena di perusahaan saya sebelumnya saya mampu mengachieve hal tersebut di situasi yang baru. Nah, itu salah satu jawaban yang membuat mereka oke, jadi saya harus hire kamu daripada hire yang lain, karena yang lain nggak memberikan semacam kepercayaan diri dan juga tidak memberikan semacam comfort zone, comfort kalau kalian tuh mampu di pekerjaan kalian tersebut gitu. Atau misalnya contoh yang kedua, kalian bisa bilang kalau saya bisa di hire di perusahaan ibu dan bapak, saya akan mampu membuat dalam sebulan pertama itu sebuah proses atau prosedur di mana yang akan membantu departemen-departemen lain seperti finance, operation dan juga HRD dalam menurunkan SLA pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Jadi itu adalah sebuah komitmen dan comfort zone yang kalian kasih ke para hiring dan user interviewer, HRD interviewer dan user interviewer, kalau kalian tuh mampu untuk langsung berkontribusi di perusahaan tersebut. Itu tips yang ketiga. Dan ini adalah tips yang terakhir menurut gua. Jadi menurut saya itu keep it simple. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Inggris tuh keep it simple stupid, dan ini menurut gue berlaku banget dalam interview kerja. Apalagi kalau kalian ditanya pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang bukan pertanyaan tertutup. Jadi misalnya disuruh jelasin dong tentang diri kamu, apa sih yang membuat diri kamu tuh di luar kantor tuh seperti apa gitu, dan di dalam kantor kira-kira teman-teman kamu bilang kamu seperti apa. Nah, ini kan pertanyaan yang jawabannya boleh bebas kan, maksudnya bebas dan tidak ada larangan gitu, kalian mau jawab apa aja. Nah, banyak kandidat dulu saya pernah interview itu mereka jawabnya kemana-mana gitu, bahkan dia jawab sampai cita-cita saya adalah ini contoh yang menurut gua nggak usah dicontoh ya, dia cita-cita saya adalah membangun rumah sendiri, beli mobil sendiri, ya itu benar, cuman kita nggak butuh informasi terlalu detail seperti itu. Jadi kalau ditanya kalian goalsnya apa 15 tahun ke depan, kalian seperti apa orangnya, just saying ya kamu akan menjadi yang sesuai pekerjaan tersebut. Kamu akan menjadi, misalnya saya ingin menjadi C-level atau menjadi head dari pekerjaan saya sekarang selama 15 tahun ke depan. Artinya saya akan terus upgrade ilmu saya di bidang saya dan tetap akan ada di bidang saya. Dan selama 10 tahun terakhir saya tidak pernah mengganti karir saya di bidang selain sales atau selain operation atau selain finance. Nah, jadi setelah kalian menjelaskan diri kalian sesuai dengan apa yang ada di CV dan pengalaman pribadi kalian yang sesungguhnya pekerjaan, kalian harus state bahwa 15 atau 10 tahun ke depan ya saya akan menjadi leadership di pekerjaan saya ini, karena saya sudah menjadi expert dan saya akan stick di sini di bidang saya dan menjadi expert di sini gitu. Ini akan membuat mereka menurut saya berpikir ya kalian konsisten dengan karir path kalian dan kalian adalah orang yang tepat untuk di hire spesifik untuk job desk tersebut gitu. Nah, itu adalah tips yang saya bisa kasih. Tapi again ya,
setiap perusahaan itu karakternya berbeda-beda. Ada perusahaan startup, ada perusahaan bank, ada perusahaan manufaktur. Nah, tapi menurut saya tips tersebut akan membantu kalian secara umum bagaimana kalian tuh bisa lolos atau bisa untuk mengimpress user dan juga HRD dari perusahaan-perusahaan tersebut ketika kalian dapat kesempatan untuk interview. Nah, sekali lagi, kalau kalian mau interview, ini juga penting. Kalau misalkan kalian interview itu, pastikan juga pekerjaan yang kalian apply itu sesuai dengan pengalaman dan kualifikasi kalian. Memang beberapa HRD itu akan mencari orang-orang yang mungkin ya kualifikasinya tidak terlalu sesuai, tapi menurut saya kalau ini kan kita mau berkompetisi mendapatkan pekerjaan, itu kalian harus lihat betul requirement-nya. Jangan kalian itu mau apply sebagai finance, background kalian sales, operation atau apapun, itu sebenarnya bisa aja ya, toh melamar itu gratis. Cuman menurut saya itu nggak akan menjadi weapon, akan menjadi tools yang kuat ketika kalian berkompetisi dengan kandidat lain. Jadi itu red flag pertama saya. Apply-lah sesuai kerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan dan juga edukasi dan juga pengalaman kerja kalian gitu. Jadi edukasi dan juga pengalaman kerja dan juga minat kalian tuh harus sesuai dengan apa yang kalian apply. Jangan off track gitu, karena boleh, cuman nanti ketika berkompetisi dengan user yang lebih berkompeten, yang lebih punya pengalaman, kalian akan kalah di situ. Jadi kalian cuman wasting time, buang-buang waktu, ya kan? Terus yang kedua juga, dalam setiap interview itu kalian harus, ini red flag yang kedua ya, itu jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Jadi kalau kalian itu bukan fresh graduate atau kalian itu misalnya udah bekerja bertahun-tahun dan kalian apply, kenapa kalian mau pindah, ditanya seperti itu, jangan pernah red flagnya ini menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, apalagi bosnya, apalagi teman-temannya, karena itu menjadi bagian yang menurut gue kurang etis dalam interview kerja dan akan menurunkan penilaian kalian, ya kan? Contohnya misalnya perusahaan sebelumnya, let's say emang kalian tuh nggak suka di perusahaan sebelumnya, tapi kalian jangan bilang saya nggak suka perusahaan sebelumnya karena bosnya begini atau temennya begini. Nah, itu akan membuat kalian tuh tidak punya impression yang kalian kasih. Kalian tidak membuat tidak bisa beradaptasi lah. Walaupun alasannya seperti itu, tapi biasanya saya akan membuat kalimat yang lebih profesional di situ dan tidak menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Jadi akan lebih baik kalian juga menyiapkan itu tadi, tidak menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, tidak menjelekkan teman-teman kalian, tidak menjelekkan bos kalian, bisnis perusahaan sebelumnya. Jadi fokuslah ke career path kalian. Kalian pindah tuh karena ingin mengupgrade diri, mengupgrade kualitas diri kalian sendiri, dan juga ingin menambah pengalaman, explore, belajar hal baru. Tunjukkan ke user dan juga HRD kalau kalian tuh memang eager untuk mendapatkan challenge yang baru dan orangnya mau belajar. Oke? Nah, sekian tips dari saya dalam wawancara kerja. Kalau kalian suka video-video semacam ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian dan kalian boleh tulis di kolom komen kira-kira kalian ingin tips dan video tentang apa lagi nih seputar kerja, karena saya akan mulai upload lagi di YouTube. Semoga membantu kalian yang sedang terkena dampak layoff khususnya, atau fresh graduate yang saya tahu sekarang di zaman sekarang itu agak sulit ya, challenging, tapi saya yakin kalau saya bisa, kalian pasti bisa juga. Oke? Itu aja dari saya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan share. Terima kasih guys. Peace.